Halo, balik lagi di Forum Gadget. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai jagoan terbaru daripada Realme, yaitu Realme C51. Realme C51 merupakan ponsel kelas pemula yang cukup menarik dan juga bisa dipertimbangkan saat kita memerlukan perangkat mumpuni tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Ponsel yang meluncur bersama Realme 11 ini bisa dipinang dengan dana sebesar 1,69 juta rupiah saja untuk media penyimpanan 64 GB. Sedangkan 1,89 untuk media penyimpanan internal 128 GB. Kita dapat meminangnya mulai tanggal 28 Agustus 2023 melalui saluran penjualan luring maupun daring. Dibanderol dengan harga yang bisa dijangkau oleh banyak pengguna, Realme C51 pun membawa sejumlah kelebihan yang membuatnya semakin layak untuk dipinang. Hanya saja, tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat ini pun masih mempunyai kekurangan yang perlu kalian perhatikan. Dan berikut admin berikan kelebihan dan juga kekurangan daripada Realme C51 yang sudah tim forum Gadget rangkum. Kelebihan daripada Realme C51 yang pertama adalah baterai dan juga pengisian daya mumpuni. Sektor penyimpanan daya menjadi salah satu keunggulan yang tak boleh kita lewatkan daripada Realme C51. Perangkat ini membawa baterai berkapasitas besar yakni 5000 mAh yang mampu bertahan lama tanpa terhubung dengan pengisi daya saat digunakan. Perusahaan Realme mengklaim bahwa perangkat ini bahkan dapat bertahan hingga 40 hari jika diberikan dalam mode siaga dengan kapasitas baterai tersebut. Sementara jika dipakai untuk melakukan panggilan telepon secara terus-menerus, Realme C51 pun dapat menyala hingga 37 jam. Untuk sebuah ponsel yang dijual dengan harga kurang dari 2 juta rupiah saja, teknologi pengisian daya Super VOC yang dibawa pun cukup mumpuni, yakni dengan teknologi 33 watt. Kelebihan yang kedua adalah layar beranimasi tinggi. Selain berukuran luas dan juga membentangkan hingga 6,74 inci saat diukur secara diagonal, layar Realme C51 juga menjanjikan animasi gambar yang lebih mengalir sehingga gerakan karakter hingga perpindahan adegan dapat terlihat lebih mulus. Panel layar yang digunakan oleh Realme C51 dalam hal ini sudah mengusung refresh rate mencapai 90Hz, jadi secara teknis bakalan mampu menyesuaikan tampilan animasinya mengikuti pengaturan tertinggi daripada game ataupun video yang sedang ditayangkan. Kelebihan yang ketiga adalah dukungan dan juga fitur cukup komplit. Meskipun dijual dengan harga yang cukup terjangkau, nyatanya Realme C51 juga masih membawa sejumlah dukungan esensial. Perangkat ini sudah membawa USB Type-C, jack audio, slot memori penyimpanan, hingga mini kapsul yang kini menjadi fitur unggulan daripada Realme. Di samping beberapa fitur tersebut, Realme C51 juga sudah dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari yang bisa disematkan ke sisi samping bersama dengan tombol power. Makanya kita lebih praktis untuk membuka layar ataupun login ke sejumlah aplikasi. Perangkat harga kurang dari 2 juta rupiah ini juga sudah mendukung NFC atau Near Field Communication. Kita pun dapat memakainya untuk melakukan transaksi pembayaran digital ataupun mengecek saldo e-money hingga mengumpulkan aksesoris. Kelebihan yang keempat adalah penyimpanan internal cukup lega. Tersedia dalam dua konfigurasi memori, media internal yang ditawarkan oleh Realme C51 juga cukup lega. Perangkat tersebut mempunyai ruang penyimpanan internal yakni 64 dan juga 128 GB yang bisa kamu pilih. Apabila dirasa masih kurang, slot kartu microSD juga bisa ditambahkan hingga mencapai kapasitas 2 TB. Kelebihan yang kelima adalah desainnya menarik. Mengikuti tren yang berkembang di masa sekarang, Realme C51 pun meluncur dengan desain yang menarik. Bodinya dirangkan sangat tipis di mana hanya mempunyai ketebalan 7,9 mm dengan bobot hanya 186 gram saja. Penutup bodinya pun dibuat dengan proses glittering glass powder yang akan melakukan kesan bahwa terbuat dari bahan kaca. Terdapat dua pilihan warna yang bisa dipertimbangkan dalam hal ini di mana meliputi mint green dan juga carbon black. Setelah kita membahas kelebihan daripada sebuah ponsel, maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangannya. Kekurangan daripada Realme C51 yang pertama adalah memakai Realme Z Edition. Sama seperti kebanyakan ponsel kelas pemula Realme, perangkat ini sayangnya masih menggunakan antarmuka sistem Realme Z Edition.
Ada beberapa fungsi dipangkas agar lebih ringan berdasarkan Android 13. Kekurangan yang kedua adalah adanya perangkat dengan chipset yang lebih baik di rentang harganya. Dapur pengolahan data yang digunakan oleh Realme C51 memang tergolong sangat biasa. Perangkat ini masih menggunakan chipset Unity SoC T612 dengan fabrikasi 12 nanometer, berkecepatan hingga 1,8 GHz, yang masih menggunakan arsitektur lawas ARM Cortex A75 dan juga ARM Cortex A55. Padahal jika kita melihat rentang harganya, sejumlah perangkat yang menyasar di kelasnya sudah terlihat membawa chipset yang lebih unggul. Namun kita tak perlu khawatir karena Unity SoC T612 masih cukup untuk pemakaian sekarang, apalagi hanya untuk sekedar berkomunikasi ataupun berselancar di media sosial kamu. Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari Realme, yakni Realme C51. Setelah admin membahas kelebihan dan juga kekurangan daripada ponsel tersebut, apakah kamu berniat untuk membelinya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.